Halo, selamat datang di Virtual Classroom Ayuvi Purnawardhani. Oke, ini adalah part selanjutnya dari topik The Psychology of Selling. Nah, poin selanjutnya yang ingin saya bahas adalah terkait tentang apa versus lakukan. Wah, apa itu? Oke, jadi penjelasannya seperti ini, teman-teman. Prospek atau konsumen itu sebenarnya tidak peduli seperti apa produk Anda, ya. Seperti apa produk Anda? Konsumen sebenarnya tidak terlalu peduli. Yang mereka pedulikan itu adalah bisa melakukan apa produk atau jasa Anda untuk mereka. Jadi, teman-teman, ketika kita menjual suatu barang atau jasa, yang penting adalah produk kita tuh bisa melakukan apa, bukan seperti apa. Tidak peduli bentuknya seperti apa, tetapi ketika produk itu sangat-sangat bermanfaat untuk bisa menyelesaikan masalah yang konsumen, itu dia kuncinya. Itu yang akan dicari-cari oleh konsumen. Oke, jadi di sini apa sih motivasi utama orang itu untuk membeli gitu ya? Motivasi yang pertama itu adalah keinginan untuk mendapatkan manfaat. Ingat ya, keinginan untuk mendapatkan manfaat. Yang kedua adalah karena ketakutan atau kehilangan. Orang membeli karena ketakutan atau kehilangan. Oke, kalau masih bingung, penjelasannya seperti ini. Kalau dari motivasi yang pertama karena keinginan untuk mendapatkan manfaat, tugas kita sebagai penjual itu adalah membantu konsumen memahami bahwa hidup atau pekerjaannya akan lebih mudah dengan bantuan produk atau jasa kita. Gitu. Jadi kita melihat bahwa produk jasa kita itu bisa membantu ini loh untuk pekerjaan atau hidup Anda. Nah, kalau yang motivasi kedua karena karena motivasinya adalah takut kehilangan gitu ya, ketakutan dan kehilangan, maka tugas kita adalah sebagai penjual bisa membangun kepercayaan konsumen atas ketakutannya. Jadi meyakinkan konsumen bahwa dia tidak salah untuk membeli produk kita. Kalau sebelumnya dia pernah melakukan kesalahan, tapi kali ini sudah dipastikan bahwa dia tidak melakukan kesalahan untuk memilih produk kita. Karena itu tadi kembali manfaatnya ketemu dengan kebutuhannya. Begitu. Karena apa teman-teman? Jadi ini ada risetnya bahwa keinginan untuk mendapatkan keuntungan itu mempunyai kekuatan motivasi pembelian itu hanya sebesar 1. Tetapi motivasi pembelian karena ketakutan atau kehilangan itu lebih besar, yaitu 2,5. Jadi ketika Anda mendapatkan orang yang takut kehilangan, ya, takut atau kehilangan, dan Anda bisa membangun kepercayaan dia, sehingga ketakutannya itu hilang, maka dia motivasi untuk membelinya tuh lebih tinggi daripada yang hanya ingin untuk mendapatkan manfaat. Itu kunci ya, 2 motivasi utamanya. Nah, kenapa? Karena begini, karena keputusan pembelian itu adalah emosional. Gitu ya. Bahkan semua yang kita lakukan itu sebenarnya itu 100% itu emosional. Kemudian kita melakukan pembenaran dengan logika. Tiba-tiba kita jalan ke mall, terus tiba-tiba kita beli baju gitu ya. Sebenarnya kita masih punya banyak baju di rumah. Tetapi karena ada rasa emosional, bajunya kok lucu, warnanya kok bagus, kok kayaknya kalau dilihat dari jauh, itu kok cute banget atau apapun, menarik banget. Itu kan emosional. Kemudian ketika kita akan membeli atau sudah membeli, baru akan ada pembenaran di logika. Nggak apa-apa, toh aku belum pernah punya baju dengan model kayak gini. Oh nggak apa-apa, harganya murah kok, ada diskon. Oh nggak apa-apa, teman-temanku belum ada yang punya. Kalau aku punya yang pertama kan keren gitu ya, menjadi trend center. Dan lain sebagainya. Jadi pembelian itu bersifat emosional, teman-teman. Oke, nah sekarang bagaimana kalau kita sebagai seorang penjual atau pengusaha begitu ya, berbisnis kepada bisnis kecil atau bisnis retail atau bisnis yang berskala besar. Ada B2C dan B2B seperti itu gitu ya. Oke, saya akan memberikan clue-nya gitu ya atau informasinya.
Kalau kita menjual pada bisnis kecil, gitu ya, kita harus tahu dulu. Bisnis kecil itu tuh fokusnya pada kinerja dan kemampuan dari apa yang mereka jual. Nama juga bisnis kecil gitu ya. Dia fokus pada kinerja dan kemampuan dari apa yang mereka jual. Mereka tuh tertarik pada pemasukan, keuntungan, dan pengembangan. Ya, tetapi mereka tidak tertarik dengan hal-hal kecil seperti operasional. Contohnya adalah menggunakan software atau aplikasi yang membantu keuangan atau akuntansi. Mereka nggak peduli ke situ gitu, karena mereka masih merasa belum butuh. Yang mereka butuhkan adalah gimana caranya aku jualan dan aku dapat untung yang banyak, kemudian jualanku yang darinya cuma segini doang jadi lebih besar. Oke. Kalau kita ingin, kalau begitu Bapak, Ibu menggunakan aplikasi point of sale saja. Mungkin mereka masih nggak kepikiran, buat apa? Membantu akuntansi. Buat apa? Ini semua saya sendiri kok yang melakukannya. Saya masih pakai manual, masih it's okay. Kalau saya pakai aplikasi nanti saya ribet. Harus berlangganan, harus beli ini, harus beli komputer dan sebagainya. Ribet. Karena mereka masih fokusnya kepada apa yang mereka mampu untuk jual. Ini berbeda ketika kita menjual pada bisnis retail, ya. Kalau bisnis retail yang mungkin bisa lebih besar daripada bisnis kecil ini, mereka fokus pada keuntungan bersih. Jadi ketika mungkin kita bisa menawarkan produk atau jasa kita menggunakan suatu tools di mana ini bisa meningkatkan keuntungan bersihnya mereka, bukan lagi cuma sekedar kemampuan untuk menjual apa yang mereka bisa jual, mungkin ini bisa berpengaruh positif. Mungkin bisa sukses penjualan kita. Jadi kita harus bisa melihat mereka ini di posisi yang mana, level yang mana fokusnya. Nah, kalau kita menjual pada bisnis yang besar gitu ya, fokusnya mereka ini lebih kepada memperbaiki kinerja dan produktivitas. Kemudian mengurangi biaya dan pengeluaran dan meningkatkan arus kas keuntungan. Jadi intinya kalau bisnis yang besar itu dia bisa memperbaiki kinerjanya supaya dia bisa memperbaiki arus kasnya dan meningkatkan keuntungan, kan begitu. Nah, sehingga pada bisnis besar ini mungkin saja kalau kita menawarkan sebuah teknologi, aplikasi, atau sistem, dan lain sebagainya, mungkin cocok untuk mereka. Karena mereka sudah punya sistem, tetapi mungkin belum baik begitu. Dibutuhkan bantuan tools, teknologi, atau apapun gitu ya, untuk memperbaiki kinerja. Itu masih masuk akal. Dan mereka masih merasa bahwa, ya, ini memang saya harapkan atau saya butuhkan. Berbeda dengan yang sebelumnya tadi. Oke. Nah, kemudian terkait bagaimana tadi kita menjual kepada bisnis kecil, bisnis retail, menengah, atau bisnis besar, kemudian apa sih yang harus kita bicarakan gitu ya? Bagaimana cara kita bisa mendekati mereka? Jadi yang pertama adalah kuncinya bicara mengenai apa yang mereka inginkan. Kalau kita berhadapan dengan orang bisnis itu tertarik untuk menghasilkan atau menghemat uang dan waktu. Ya, orang bisnis itu tertarik untuk gimana produk ini atau apa yang kita mau tawarkan itu bisa menghemat uangnya atau menghemat waktunya. Atau bisa menghasilkan lebih banyak uang, bisa menghasilkan waktu yang lebih efisien. Gitu. Tetapi ketika kita bicara dengan orang dalam bidang administrasi gitu ya, administratif, ia tertarik untuk bagaimana bisa mengurangi biaya, bagaimana bisa mengefisiensikan pekerjaannya. Gitu. Kemudian jika Anda bicara dengan orang marketing, maka orang marketing ini tertarik pada hal peningkatan penjualan, menghasilkan pendapatan. Ya, bagaimana promosi ini bisa berhasil, bagaimana penjualan ini bisa berhasil, pakai menggunakan apa, bantuan apa, tools apa, dan sebagainya. Dan kalau kita bicara dengan owner atau direktur atau yang lebih tinggi lagi ya, pemilik perusahaan, iya itu fokusnya tertarik dengan bagaimana cara untuk meningkatkan laba. Begitu. Ketika dia punya bisnis X, bagaimana dia bisa ekspansi atau dia bisa melihat celah, bagaimana lagi ya, bisnis X-ku ini yang tadinya labanya cuma 10% bisa meningkat. Nah, perusahaan Anda bisa membantu apa? Untuk perusahaan saya ini bisa meningkatkan laba atau mengurangi biaya. Itu yang dipikirannya seorang owner. Oke, jadi pada intinya adalah bagaimana kita bisa bicara ya mengenai apa yang mereka inginkan. Karena kita sudah menganalisis
kita berhadapan dengan siapa, dan kebutuhan mereka itu apa, masalah mereka itu apa. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Dan untuk selanjutnya, kunjungi di part berikutnya. Oke, thank you, bye.